Sudah lebih lancar kah? Oke, better. Oke, oke, Iya, alhamdulillah. alhamdulillah. Shirley apa kabar? Alhamdulillah, Sally baik dan sehat. Baik. Mbak Desi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Belum bosen Alhamdulillah. kok di rumah, Belum masih masih belum happy-happy bosan, aja. Masya Allah. Karena udah biasa di rumah, jadi kayaknya rasanya biasa-biasa aja sih di rumah. Paling Karena ya udah kangen. biasa. Mungkin karena udah biasa ya, jadi hari-hari rasanya Iya. biasa aja. Cuman kangen juga sih belanja di supermarket yang besar gitu ya, entah di mall gitu, Mm-mm. kangen juga ketemu teman-teman sih. Shirley sekarang di Iya, mana iya, nih? iya. Saya di Jakarta sekarang. Jakarta ya. Waktu itu kan kalau nggak Ya. salah Shirley sempat lagi ke mana ya? Ke Korea. Mana sih? Aku pernah sempat lihat New Zealand. IG-nya kayaknya New Zealand ya. Itu berapa lama? eh, setengah bulan kayaknya. Nggak lama kok, Oke. cuma 14 harian gitu lah. Itu dalam rangka? Saat itu dalam rangka jadi sedang menulis buku, sedang menjadi bagian dari proses penulisan buku Hmm? kedua dari Bunda Tata Elmir, Hmm? sekaligus di sana sempat bertemu dengan komunitas-komunitas Muslim di New Zealand Oke. gitu. Luar biasa ya kegiatannya ya. Nah, aku pengen ngobrol-ngobrol sama Shirley nih. Sebenarnya kalau ditanya ada Mm-mm. topik khusus apa, ya mungkin nggak terlalu yang khusus gimana. Dan kita ngobrol santai aja sore hari ini ya. Kita kayak Lebih, jadi ngobrol uh, santai aja sore gitu ngobrol ya. santai aja, jangan terlalu pusing-pusing, nanti sakit kepala kita Teman. kan. Jangan dibikin sakit Tapi kepala. sebelum dimulai gimana? Apa kan Mbak Desi udah biasa ya sebetulnya di rumah aja. Udah biasa. Iya kan? Tapi kan semua Heeh. aktivitas sekarang anak-anak juga di rumah, Hmm, Mas hmm, Adrian hmm, juga hmm. di rumah kan, keseringan Di kan. rumah, heeh, iya. Nah, kan harus ada upaya supaya kondisi rumah tetap asik lah begitu, nggak anak-anak nggak Heeh, bosen. heeh. Itu ya trik-triknya gitu mungkin bisa dibagi kali ke kita kita. Nah, kalau anakku, kebetulan anakku dua-duanya perempuan ya, jadi mereka ini doyan masak. Jadi buat aku Dua-duanya. yang, jadi yang satu kan Hmm. kecil, jadi anakku tuh dua perempuan, jaraknya 12 tahun. Yang satu 17 tahun, yang satu lagi masih 5 tahun, jaraknya cukup jauh. Tapi yang kecil suka ikut nimbrung aja gitu, bantuin kakaknya, entah cuma ngudak-ngudak bumbu doang, atau cuma bikin-bikin adonan. Tapi mereka jadi asik sendiri di dapur. Nah, buat aku jadi lumayan kan tugas di dapurnya agak berkurang gitu. Jadi mereka Gitu. nyaris nggak bosan ya. Biasa kan ya namanya anak muda gitu senengnya Eh, nongkrong, senengnya ngumpul-ngumpul terus di rumah nah, masalah. kalau yang besar ada lah ya. Yang besar tuh bolak-balik cari alasan pengen ke supermarket ya. Walaupun ke cuman supermarket dekat rumah, selalu cari alasan mau beli sayur lah, mau Iya, beli inilah. Pokoknya nggak penting-penting ada dicari-cari aja ya. ya. Eh, tapi ya untungnya dia sebut sih kangen mall gitu ya, pengen pengen ke mall. Cuman nggak sampai yang kayaknya nangis-nangis minta banget gitu ya nggak juga sih. Ya kita keluar Hmm. tetap ada sih kayak misalnya ya itu tadi ke supermarket kalau memang ada yang diperlukan ya ya pergi keluar juga sih nggak benar-benar di rumah banget Ya, juga ya kan gitu. Nah, oke. eh ngobrol sore hari ini nih aku tuh ya kan ketemu Shirley pokoknya kenal yang Shirley tuh kurang lebih tahun lalu ya kayaknya ya, di tempatnya Pak Anies waktu itu kalau nggak Mm-mm. salah pas lagi buka puasa juga deh kalau bukan ya lupa Tapi aku itu maghrib deh, tapi maghrib. maghrib ya. Pokoknya kurang Halal lebih di tahun bihalal. lalu. Aku dikenalkan sama sosok yang bernama Shirley ini gitu kan. Itu pertemuan pertama kita Siapa? ya. Iya, aku pertama kali ketemu Shirley di situ gitu. Aku nanya di situ, terus aku nanya siapa ini anak muda ini, maksudnya yang benar-benar apa penuh percaya diri, terus kayaknya benar-benar berdiri itu ibaratnya ya kalau pohon tuh yang kokoh banget, yang kalau ada badai pun Waduh, nggak akan goyang gitu loh. berat banget Nah, itu. berat banget sebenarnya kan. Jadi aku nih siapa anak ini? Oh, Masya Allah Shirley setelah makin lama makin oh ya luar biasa ya. Jadi gini aku ngeliatnya kan aku psikolog ya. Biasa juga ada klien yang remaja juga umur-umur Shirley atau bahkan kayak udah 35-an tuh datang kayak suka yang bingung mau apa, mau ngapain dalam hidupnya gitu. Shirley juga mungkin sering dengar ya istilah apa quarter life crisis itu. Mm-mm. Quarter itu kan kalau dibagi 100 misalnya umur dia 100 tahun aja. Quarter itu kan 25 tahun ya.
Sementara orang jarang sampai 100 tahun gitu kan. Jadi kalaupun dia bingung, ya umur-umur 20, 25 tahun tuh bingung kayaknya lumrah ya. Ini banyak loh yang udah umur 30, 35 terus bingung gitu. Terus aku tuh Hmm. kesel kalau kayak gitu. Ini udah umur segini masih bingung, dulunya muda ngapain aja sih gitu loh. Rasanya tuh pengen aku bilang Hmm. kayak gitu. Nah, jadi aku tuh kagum sama Shirley dalam arti kamu di umur 27 tahun ini dan udah sejak beberapa tahun lalu tuh udah menjadi Shirley seperti ini gitu kan. Hmm. Jadi aku tuh pengen Shirley bisa berbagi sama teman-teman. Sebenarnya gini, kalau kita kan dari psikologi kepribadian seseorang itu terbentuk ketika sejak dia masih kecil dan bagaimana pola asuh orang tuanya gitu ya. Jadi terdidik seperti apa, lalu dalam tumbuh kembang dalam lingkungan yang seperti apa sehingga menjadi sosok dewasa yang sekarang ini gitu. Nah, aku tuh penasaran banget deh. Shirley tuh dulunya tumbuh kembang dalam pola asuh yang seperti apa sih kalau menurut Shirley? Kalau menurut Shirley ya, Mm-mm. sebetulnya lebih cocok sih itu ditanyain ke Ibu Shirley sebetulnya. Oke. Mm-mm. Tapi kalau Shirley boleh mencoba melihat ke belakang, Mm-mm. Shirley merasa ada reward, ada punishment. Shirley Oke. dibesarkan dalam dalam Mm. pola yang seperti itu. Jadi Mm-mm. ketika ada satu hal yang harus diapresiasi, orang tua saya Mm-mm. akan mengapresiasi dan tidak ragu untuk memuji. Oke. Ketika memang ada yang salah, Mm. maka ada punishment-nya. Dan Mm-mm. dalam mengambil satu keputusan, satu tindakan, kamu terbiasa dengan itu, sehingga mulai dari Mm. hal paling kecil sampai hal paling besar. Mm. Sehingga sehingga segala sesuatu yang diambil itu, dia seingat saya sih diajarkan dari kecil bahwa pada akhirnya kamu sendiri yang akan mendapatkan reward-nya, dan Mm. ketika itu tidak Oke. baik, kamu sendiri yang akan mendapatkan punishment-nya. Dari hal-hal yang Mm-mm. paling kecil sampai akhirnya itu terbentuk dengan sendirinya pada konteks yang lebih besar. Dalam hal ini adalah Oke. penetapan goal, target, Mm-mm. Mm-mm. ke depan mau ngapain. Itu kan Oke. sebetulnya motivasi yang harus muncul pada akhirnya dari diri sendiri. Betul ya, Mbak ya? Iya, betul sekali. Jadi Heeh. orang-orang sekitar boleh jadi support system, Mm. keluarga, ibu terutama ayah, Mm-mm. orang-orang terdekat lingkungan bisa jadi support system. Tapi Mm-mm. mau bagaimanapun tetap saja motivasi itu harus keluar dari diri sendiri. Betul Nah, sekali. dan dari situ kemudian mulai menentukan hal-hal yang sekiranya di umur sekian inginnya apa, Oke. dan itu sudah dicoba diajak diskusi ketika mungkin seumuran itu orang-orang kawan-kawan Sherly jarang ada yang, bukan jarang ya, tapi uh, mungkin tidak banyak kali ya yang Mm. diajak Mm-mm. seperti itu. Jadi Mm. misalnya ketika SMA kemudian sudah ditanyakan, Mm. kamu SMA 3 tahun, sesudah itu kamu mau Mm. ngapain, Mm. kamu inginnya kemana, kenapa, Mm. jadi semuanya ada alasannya. Mm. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena Sherly ini kan dari desa ya Mbak, jadi kan Mm. di Acehnya juga bukan kota Banda Aceh, tapi Mm. dari kota Banda Aceh itu sekitar 5 jaman lagi untuk sampai Oke. di tempat Sherly. Jadi segala sesuatunya itu terbatas, Oke. informasi terbatas. Mm. Kalaupun kalau zaman sekarang kan internet sudah bisa menghubungkan kita semua hanya dengan satu kali Mm. klik. Kalau di zaman Mm. dulu kan tidak seperti itu. Mm. Sehingga mendapatkan segala sesuatu itu selalu ditanamkan, if you wanna get something, you go get it. Mm. If you don't Oke. wanna, kalau nggak mau berusaha, nggak mau berjuang, ya kamu nggak akan dapat kayak gitu. Mm. Apakah kamu yang di Aceh tidak bisa sama seperti kawan-kawanmu yang Mm. ada di, sebut misalnya di kota lain yang lebih kota begitu ya, dalam tanda Mm. kutip, misalnya konteks Aceh berarti kota Banda Aceh Mm. gitu. Mm. Orang tua selalu mengajarkannya enggak. Jadi enggak ada yang membuat Oke. kamu berbeda di sini, di desa, Mm. di Mm. tempat terpencil dengan mereka yang tinggal di kota. Kalian makan Oke. makanan yang sama, Mm. nasi. Mm. Mm. Kalian
menghirup udara yang sama, sehingga siapa yang duluan melakukan persiapan dan sebesar apa persiapanmu, maka kesempatan akan lebih cepat datang kepadamu, dan masa depanmu pada akhirnya ditentukan oleh effortmu sekarang. Jadi itu yang tertanam, sehingga saya meskipun di sini tidak ada masalah gitu. Jadi saya boleh jadi pikiran harus sudah sampai kemana. Dan terakhir saya dari kecil memang selalu senang untuk ikut lomba, dan orang tua mendukung itu dengan caranya. Jadi sekiranya ikut lomba apa, ya namanya orang tua, misalnya diberikan bajunya, memberikan support yang bisa dilakukan, dan itu tertangkap betul oleh Sherly ketika kecil. Jadi ketika mau ikut kegiatan ini didukung, kalau nggak bisa dengan cara dalam tanda kutip finansial, maka didukung dengan cara moral. Misalnya dengan baju, dijahitkan baju, atau mungkin diantar ke tempatnya. Ya, jadi saya pikir dalam proses ini orang tua memberikan 3 hal itu ketika Sherly, sehingga rasa self confidence, kalau kebanyakan anak milenial zaman sekarang self confidence-nya itu sudah terbentuk dari kecil, bahwa tidak ada yang membuat saya berbeda. Saya setiap kita punya kesempatan yang sama. Yang membuat itu menjadi berbeda adalah sebesar apa effort yang ingin kita berikan pada satu hal yang kita inginkan itu Mbak. Jadi kalau dari ceritanya Sherly sih, memang peran orang tuanya Sherly pada waktu tumbuh kembangnya Sherly ini, mereka full ada gitu ya, full ada buat Sherly, selalu mendukung apa yang Sherly lakukan, dan cenderung mendorong gitu kan ya. Jadi nggak bilang bahwa walaupun yang terpencil terus karena kurang dalam arti kata perlengkapannya kurang, terus bukan berarti nggak bisa gitu kan? Iya, itu saya sedikit tiba-tiba teringat karena Mbak Desi barusan mencoba untuk mengklarifikasi itu. Jadi Sherly pernah ikut lomba nyanyi ya Mbak. Sherly dengan keterbatasan Sherly dalam menyanyi, Sherly bukan nggak bagus gitu loh nyanyi. Kalau Sherly nyanyi mungkin hadir di sini akan sakit telinganya. Jadi ikut lomba nyanyi ya, waktu itu TK, umur TK sekitar 5-6 tahun gitu, ikut lomba nyanyi, nggak menang. Jadi memang nggak ada bakat nyanyi dari kecil, dan karena ingin menunjukkan bahwa anak saya harus percaya diri meskipun dia nggak kalah, ini bukan, saya ingin pastikan ini bukan kali pertama dan kali terakhir dia mencoba. Ini adalah kegagalan pertama yang akan dia lanjutkan gitu usahanya. Sehingga yang dilakukan, dan Sherly tahu ini ketika Sherly sudah besar. Jadi orang tua Sherly itu ngubungin panitianya, membelikan sendiri hadiahnya. Biasa kan lomba itu 1, 2, 3 ya. Ini tolong nanti bilang juara favorit lah, juara apa, kostum terbaik lah. Pokoknya tolong kasih hadiah ini ke anak saya, dan bilang lagi nih dari panitia. Dan bahagianya anak kecil ketika namanya dipanggil, itu bahagia kan, pede banget akhirnya, wah besok ikut lagi nih. Padahal nggak terlekat di situ. Ketika sudah tahun-tahun selanjutnya baru ketahuan bahwa loh, itu ibumu yang berikan hadiahnya, cuma dititip. Jadi kalau orang semuanya bawa piala, saya cuma bawa kado. Jadi kadonya bungkus pakai kertas kado memang. Jadi memang jadi segitunya menurut saya orang tua saya ingin mensupport. Jadi kehadiran mereka itu ada meskipun ya dengan caranya gitulah. Kadang-kadang keluar pikiran anak kecil, tapi ketika saya baru sadar bahwa mereka ingin memastikan bahwa support itu ada dari mereka gitu. Luar biasa ya, emang orang tua harus melakukan yang terbaik buat anak-anaknya ya, untuk perkembangan anak-anaknya. Tapi aku jadi penasaran juga nih, pernah nggak Sherly merasa nih one time in your life gitu ya, waktu diasuh sama orang tua, di mana Sherly merasa dukungan orang tua itu a bit pushy, artinya push you to the limit sehingga kayak merasa memaksa gitu. Pernah nggak merasa seperti itu? Dukungan orang tua terlalu nge-push ya? Pernah nggak ya? Jadi salah satu hal yang menurut Sherly itu
mungkin kalau orang lain melihat aneh begitu ya, tapi mungkin karena sudah terbiasa, jadi ini Sherly anggap justru sebagai uh, ibaratnya api, ketika dikasih minyak tanah dia makin besar apinya, benar ya? Betul ya, seperti itu. Nah, jadi ketika SMA itu salah satu cita-cita saya kan ingin kuliah ke Pulau Jawa. Sebetulnya ini mungkin sebagian teman-teman sudah pernah mendengar, tapi saya ingin meng-highlight dulu di awal bahwa ketika dukungan itu besar, bahkan terlalu besar misalnya, kadang-kadang lewat dari ekspektasi Sherly sendiri untuk diri Sherly sendiri. Nah, orang tua Sherly biasanya memberikan alasan. Jadi rasionalisasi kenapa ekspektasinya itu besar kepada kamu itu apa. Dan daripada memberikan support yang berlebih tadi duluan, mereka cenderung menjelaskan alasannya dulu. Ya, besarnya ekspektasi itu make sense bagi saya. Jadi that's logic gitu. Itu logis. Nah, proses berpikir secara logis ini yang terbiasa dilakukan oleh orang tua, sehingga tidak ada hal yang terlalu besar. Nggak ada cita-cita yang terlalu jauh, yang ada adalah langkahmu yang terlalu kecil. Nggak ada mimpimu yang terlalu besar, yang itu adalah effortmu yang terlalu pendek gitu. Nah, contoh misalnya salah satu cita-cita Sherly itu kan waktu SMA adalah ingin kuliah ke Pulau Jawa. Sherly ingin sampaikan pada teman-teman bahwa orang tua Sherly, ibu Sherly itu ibu rumah tangga biasa, memang senang dalam dunia pendidikan, tapi ibu Sherly itu hanya tamatan SMA. Nah, ayah Sherly juga, jadi saat kuliah S1 tuh nggak lulus, putus di tengah. Jadi kan statusnya ijazah SMA kan, kalau begitu. Nah, meskipun jurusannya ada jurusan teknik saat itu di Medan di USU, tapi tidak selesai. Jadi tamat SMA, sehingga untuk urusan pendidikan itu serius untuk anaknya. Artinya tidak memulai apa yang sudah mereka rasakan pada anak-anaknya. Sehingga ketika masih SMA sudah diingatkan bahwa kalau kamu memang punya cita-cita untuk ke sana gitu, sedangkan ayahmu, ibumu itu nyaris biasanya adalah ya kalaupun sekolahnya di lingkungan itu gitu, nggak ada ya sampai jauh sekali sampai ke Jawa, itu nggak ada. Maka dengan kondisi finansial yang sederhana saja seperti sekarang, itu kemungkinan akan berat. Kalau memang kamu mau melakukan menggapai cita-citamu, maka kalau yang lain jalannya adalah dengan kecepatan 50 km, maka kamu harus 100 gitu. Dan ini membuat psikologi anak SMA yang saat itu kan berpikir, wah saya akan kuliah, kalau saya mau kuliah ke sini berarti orang tua harus mendukung, mensupport, ngasih biaya kan gitu. Ini awalnya membuat down karena ngasih tahu kondisinya tidak bisa tidak memungkinkan kamu kuliah di Jawa, itu tidak memungkinkan. Tapi karena dikasih tahu rasionalnya bahwa tidak ada yang membuat kamu berbeda dengan anak-anak disebutlah misalnya di kota-kota besar sana. Kalian sama-sama belajar, mata kuliahnya sama, yang kalian pelajari sama, yang diujiankan di UN sama. Sekarang nggak ada UN, tapi dulu kan ada. Nah, cara masuk ke universitas itu juga sama gitu. So what makes you different? Nggak ada. Maka kalau kamu mau memberikan effort yang lebih, maka kamu juga berhak untuk mendapat yang lebih. If you want to get something you never had, you must do something you never did. Untuk dapatkan sesuatu yang belum pernah kamu dapatkan, lakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan. Awalnya saya merasa bahwa that's too much. I mean, kayaknya itu awalnya terlalu berlebihan. Kemudian orang tua meyakinkan bahwa yang membuat itu menjadi besar itu adalah effort kamu yang kecil. Sehingga kalau yang kita lakukan kecil, maka mimpi kita tadi itu jadi besar sekali. Tapi kalau jadi yang kita lakukan secara konsisten itu kita perbesar juga effortnya, maka yang tadi itu kita lihat nyata saja, begitu ya. Benar ya, Pak? Benar. Dengan rasional dan logika-logika yang dimainkan, alasan dibalik ekspektasi yang besar itu, sehingga ya dijalani saja, didukung, dicicil pelan-pelan, hari per hari, datang ke warnet, terus apa yang harus dikumpulkan pelan-pelan dicicil hari per hari, sehingga
yang awalnya dulu menganggap kuliah di Jawa itu adalah sesuatu yang luar biasa, ternyata setelah dijalani, oh ternyata begini rasanya. Itu jadi dianggap seperti ya biasa. Saat di Jawa, kemudian sesudah kuliah, selesai, menganggap kuliah di luar negeri itu dulu saya dianggap wah, kemudian diyakinkan bahwa what make it wow, apa yang membuat itu wow. Akhirnya coba printilin satu-satu. Setelah diprintilin, bikin logikanya, dijalani, itu jadi biasa saja. Sehingga sebetulnya if ekspektasi yang besar atau terlihat besar atau terkesan pushy bagi seorang remaja mungkin, atau mungkin anak yang sedang mencari jati diri, maka dalam hal ini sebagian besar saya pikir alasannya adalah karena tidak dirasionalisasikan atau tidak diberi alasan kenapa ekspektasi itu menjadi besar atau bagaimana cara mencapai goal itu. Sedangkan kalau itu kita coba lerai satu persatu, saya pikir ada yang terlalu tinggi, yang ada adalah langkah kita yang terlalu pendek. Iya, keren banget loh. Ini ya, pemikiran seperti Sherly ini kan artinya pemikiran yang sudah Sherly miliki dan terapkan ketika Sherly dulu SMA, berarti kan bahkan SMP mungkin kali ya untuk mencapai ke kuliahnya di Jawa ini waktu itu kan. Nah, orang tua yang menanamkan. Nah, memang kendalanya anak-anak yang pemuda-pemudi ini tuh itu tadi merasa mindsetnya sudah cukup besar. Seringkali itu merasa sudah cukup besar ya? Sehingga benar, merasa sudah cukup besar sehingga tadi yang saya bilang, jadi kelihatannya goalnya kok besar banget ya gitu, ngerasa nggak sanggup kan. Padahal kan sebenarnya mindsetnya itu bisa dikembangin lagi, yang kayak tadi Sherly bilang, usahanya mindsetnya dikembangin, dibesarkan supaya goal yang tadi itu terlihat justru either sama besar atau justru malah mengecil gitu kan ya. Gitu. Jadi memang kayak kemampuan kita itu harus dianggap, harus berhusnuzon ya dengan kemampuan kita bahwa bisa loh dimelarkan, dikembangkan untuk mencapai sesuatu yang even bigger than we thought we could achieve gitu kan? Iya. Saya sepakat Mbak Desi. Mungkin nanti Mbak Desi bisa cerita pengalaman Mbak Desi. Jadi dan dalam hal ini peran orang tua, meskipun saya belum jadi orang tua, saya dari perspektif anak gitu ya, merasa itu penting. Jadi yang namanya anak itu kan dalam tanda kutip dia masih senangnya itu mencoba asal gitu. Jadi mencoba apapun yang dia mau. Sedangkan yang mengarahkan biasanya kan orang tua, betul ya. Dia nggak tahu mana yang kalau kita kasih 2 gelas, dia nggak tahu yang mana yang racun, yang mana yang gula. Orang tua yang cenderung memberitahu awalnya mengarahkan bahwa ini racun, ciri-cirinya adalah misalnya warnanya ini, kalau diciumi, dibaui warnanya seperti ini. Nah, jujur orang tua Sherly kan adalah dalam tanda kutip secara pendidikan bukan yang dalam tanda kutip berpendidikan tinggi, sehingga ketika mereka tidak tahu sesuatu, mereka cenderung mereka mengakui bahwa saya tidak tahu. Dan mereka tidak malu. Saya tidak tahu, tapi saya akan coba cari orang yang bisa ngasih tahu kamu itu, gitu. Oke. Sehingga misalnya nih, seorang anak hobinya adalah public speaking misalnya, sebenarnya adalah berbicara. Saya nggak bisa, tapi saya akan coba cari guru atau mentor yang bisa mengajari kamu itu. Kayak begitu. Dan yang bisa dilakukan kan adalah mengantar jemput anaknya untuk belajar public speaking. Atau misalnya dancing, mengaji. Jadi saya mungkin tidak bisa mengajari kamu itu, tapi saya akan coba cari orang terbaik di sini yang bisa ngajari kamu itu. Dan saya akan dan tanda kutip misalnya antar jemput konteksnya agar kamu bisa belajar dari yang terbaik. Saya pikir hadirnya orang tua dalam hal ini itu sangat berpengaruh. Dalam hal ini bagi diri saya pribadi, sehingga sampai sekarang ketika ada hal-hal keputusan besar yang ingin saya ambil, itu nyaris saya akan tanya, misalnya diskusi gitu dengan orang tua, ini ada hal seperti ini, pertimbangannya adalah A, B, C,
Dan menurut Mami seperti apa? Menurut diskusi atau komunikasi itu sangat sangat terbentuk atau sangat terbuka antara antara Sherly dan orang tua, karena dari kecil dibiasakan kamu maunya apa Oke. dan Nah. jadi ditanya gitu. Apa membuat Sherly dalam hal ini sebagai anak tidak malu dan tidak ragu menyampaikan saya maunya ini, dan bertanya kembali apa yang harus saya lakukan. Dan pola komunikasi yang seperti ini membuat kedekatan Sherly dalam hal ini dengan orang tua terbentuk dengan sendirinya. Oke. Jadi memang Sherly dari kecil terbiasa untuk ditanya oleh orang tua maunya apa, dan bukan cuma ditanya maunya apa lalu Sherly think wild tentang apapun yang Sherly mau, tetapi kalau mau mencapai ini begini loh gitu ya. Kalau mau itu begini loh, ya cara mengejarnya begini begini loh gitu kan. Iya, dan Gitu. yang mengarahkan Dan itu satu lagi, nyaris orang tua. Nyaris orang tua. Misalnya, oke. Sherly pengen ikut lomba dulu umur 14 tahun. Sherly ngeliat di TV ada perlombaan namanya Pildacil, kalau Mbak ingat, pemilihan dai cilik. Yeah. Tapi saya nggak tahu gimana caranya. Pokoknya saya pengen ikut itu gitu. Dan orang tua nggak ngasih dalam tanda kutip dicarikan, terus kalau dicarikan terus Sherly tinggal ikut saja, enggak, ikut saja audisi. Ya kalau begitu cari tahu apa yang harus dilakukan. Ibaratnya anak umur 14 tahun masih SMP, saya harus ngapain? Ya kita cari tahu apa yang harus dilakukan supaya kamu bisa ikut itu, sedangkan audisinya nggak ada di Aceh saat itu. Saya coba cari tahu, akhirnya saya coba cari tahu, saya dicatat nomor telepon pihak LATV saat itu, saya dicatat, di telepon, kemudian ya pola komunikasi anak kecil lah, masih berantakan gitu. Kemudian setelah dapat nomornya, disampaikan bahwa audisi yang paling dekat adalah di Medan, sampaikan lagi ke orang tua bahwa audisi yang paling dekat adalah di Medan, tanggal sekian, boleh nggak ke sana? Oke, diantar. Jadi orang tua tidak memberikan sesuatu secara cuma-cuma. Misalnya maunya apa, kamu harus berjuang dulu untuk dapatkan itu. Maunya handphone misalnya, handphone kan di zaman tadi sesuatu yang mewah gitu. Nyaris masih menggunakan telepon. Mau punya handphone, maka kamu harus nabung dulu dari apapun yang bisa kamu lakukan, sehingga karena uang jajan pas-pasan, satu-satu yang bisa terlakukan adalah banyak-banyak ikut lomba dan hasil kumpulin. Sehingga sesuatu yang dapat misalnya handphone, meskipun handphonenya biasa saja, tapi sangat dijaga karena yang dinilai adalah value atau proses dalam mendapatkan itu. Nah itu dia. Satu lagi pembelajaran yang saya dapatkan di sini ya, kan tadi kan Sherly bilang bahwa orang tua Sherly itu pendidikannya yang ibu SMA gitu ya, ayah pun S1 tidak selesai gitu ya. Nah di sini tuh memberikan fakta nih kepada teman-teman ya, bahwa untuk menjadi orang tua yang smart ya, cerdas, itu nggak jaminan harus punya pendidikan tinggi gitu ya, nggak harus S1, S2 baru nih orang tuanya pintar pasti bisa mendidik anak-anaknya dengan baik, gitu belum tentu juga. Dan juga bukan berarti bahwa orang tua yang pendidikannya mungkin tidak tinggi lalu merasa ya saya kan cuma SMA, apalah kemampuan saya, nggak begitu juga gitu kan. Memang yang terpenting adalah bagaimana atensi orang tua terhadap anak-anaknya gitu ya. Kalau memang punya atensi yang segitu besarnya, ya pasti akan menemukan juga gitu cara untuk mendidik anak-anaknya gitu kan, kayak Sherly sendiri gitu ya. Dan memang ditanyain sih. Nah, cuman sekarang ini ya yang sering kali terjadi, betul sih orang tua tuh nanya gitu ya. Orang tua menanya ke anaknya untuk mendorong anaknya untuk katanya berpikir kritis gitu ya. Ini aku lihat ya, aku mengamati beberapa 5-10 tahun belakangan ini, bahwa di zaman-zaman anakku yang sekarang 17 tahun itu dia masih TK atau SD, itu kan zaman-zamannya anak-anak disuruh pokoknya kamu boleh berpendapat, kamu harus punya pilihan, harus belajar berpikir kritis gitu. Yang ada itu terus digenjot, tapi ternyata nih kalau aku amati lagi sekarang adalah bukan itu tadi kayak Sherly bilang, cenderung untuk kayak disuapin,
atau tidak sama sekali. Jadi ketika memberikan pilihan tapi nggak diarahkan, gitu. Jadi bablas gitu melihatnya. Mungkin dia kayak mau milih, ya udah terus milih, terserah milih mau milih apa, gitu. Padahal kan sebenarnya ya namanya juga anak-anak ya belum tahu juga konsekuensi ke depannya kan seperti apa. Justru orang tua yang lebih tahu. Nah, memang seharusnya seperti yang sudah diterapkan ke Shirley bahwa diberikan pilihan, iya betul, tetapi diberitahu bahwa kalau mau ini atau kalau mau milih itu, ya itu yang akan kamu dapatkan dengan cara ABCD, gitu ya. Jadi ada guidance-nya gitu kan, nggak serta-merta dibebaskan memilih gitu ya. Ya, saya sepakat bahwa di zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang itu jauh sebetulnya lebih sangat sangat kritis. Jadi bahkan tingkat kritisnya melebihi zaman-zaman sebelumnya. Mungkin faktornya adalah karena internet juga, mereka lebih gampang informasi. Sekarang juga siapapun bisa mengutarakan pendapat, dan dengan internet mereka akan bisa mengekspresikan diri dan lebih banyak orang yang bisa melihat. Dan ini membuat ruang komunikasi antara orang tua dan anak otomatis kan mulai, dalam tanda kutip, mulai ada saingan nih antara dia cerita ke kawannya atau cerita ke orang tua. Sehingga sebetulnya Shirley ingat sekali salah satu mentor Shirley menyampaikan gini, dan Shirley baru merealize bahwa ini ada kaitannya dengan tumbuh kembang seorang remaja gitu. Ketika seorang remaja sedang tumbuh atau seorang anak sedang tumbuh, maka dia membutuhkan, kalau bahasanya Mbak Desi tadi, adalah guidance atau arahan gitu, karena dia nyaris akan melihat sesuatu itu berdasarkan pola pikir dia sesuai dengan umurnya, kecuali kalau memang dia punya kelebihan di atas rata-rata yang bisa berpikir misalnya 5 atau 10 tahun di atas dia, sehingga akan jauh lebih bagus, dia akan jauh lebih bisa mengakselerasi diri ketika kawan diskusinya adalah yang lebih berpengalaman secara ilmu, berpengalaman secara hidup. Sehingga misalnya ditanya, kalau saya mau kuliah di jurusan A, B, C gimana? Nah, yang disampaikan betul-betul sesuatu yang sudah pernah dilewati, sehingga tidak perlu melewati jalan yang memang dia nggak perlu jalani. Beda dengan misalnya Shirley atau kawan-kawan seumuran gitu, diskusi, sama-sama diskusi, saling menimpali sesuatu yang belum tahu. Kita memang belum tahu jalan itu, dan kita saling berdiskusi, yang hasilnya otomatis semuanya adalah hipotesa atau mereka-reka. Betul nggak, Mbak Desi? Iya, benar-benar. Bertanya dengan orang yang memang udah tahu, sudah pernah berjalan, setidaknya memang punya ilmunya gitu. Sehingga itu yang membuat yang Shirley merasa bahwa, kalau boleh dibilang, kalau ada orang yang paling dekat secara personal Shirley ajak diskusi secara kawan, seperti kawan, itu Ibu Shirley saat masih di Aceh. Jadi tempat Shirley marah, tempat Shirley nanya kalau Shirley nggak tahu, termasuk kalau misalnya ada hubungan-hubungan yang sifatnya antar laki-laki perempuan, kan biasa tuh ya. Orang yang sering curhatkan itu adalah ibu gitu. Kemudian kalau misalnya lagi pengen sesuatu, kalau misalnya lagi sedih, lagi kecewa, jadi kawan, beliau adalah juga ibu, beliau juga adalah dari tanda kutip orang yang cukup sering mengkritik Shirley kalau Shirley salah. Dan Shirley pikir itu adalah, kalau ada hal yang paling mempengaruhi Shirley sekarang, mau tetap positif dan negatif, karena kan seolah-olah semuanya positif, negatifnya juga ada, itu yang paling mempengaruhi dan membentuk karakter Shirley sekarang adalah, saya pikir, keluarga Shirley, tua Shirley. Nah, poin penting lagi nih yang tadi Shirley sebutkan, bahwa Shirley kan selalu ada sosok yang Shirley jadikan teman diskusi gitu ya, adalah Ibu Shirley gitu. Dan Shirley bukan memilih, yang menurut Shirley penting adalah teman diskusi itu adalah orang-orang yang sudah pernah yang lebih punya pengalaman gitu ya, lebih punya ilmu, lebih punya pengalaman, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang mereka sudah benar jalani, dan itu disampaikan ke Shirley gitu ya. Nah, ini poin penting, karena
aku melihatnya mungkin banyak anak-anak muda ya yang diskusinya yang ada sama ya itu sesama Ya, temannya, atau kalaupun betul. ya tuaan dikit atau malah ya dikit-dikit aja gitu, dikit-dikit Ya, aja. atau bahasa Nah, anak zaman sekarang mentor. iya mentor itu Mm-mm. yang segitu-gitu sehingga eh, ini tuh aku terasa banget dari anakku sendiri ya. Kalau misalnya Mm-mm. aku yang ngomong tuh nggak didengerin gitu. Mm. Tapi kalau temennya yang ngomong tuh langsung yang, ya kok dia langsung dengerin sih kalau temennya yang ngomong, kalau aku yang denger kok nggak Betul. didengerin gitu. Padahal Mm-mm. bukan maksud, mungkin juga ya, bukan karena si anak muda ini yang nggak mau dengerin, mungkin bukan seperti itu, tapi juga kalau ketemu mentor yang jauh lebih tua, banyak juga mungkin ada juga yang seolah-olah kalau ngobrol tuh jadi menggurui gitu kali ya. Mm, Sementara kan betul. kalau diskusi itu kan enaknya ya Dua bukan arah gitu. menggurui, jadi sama-sama ya kita melihatnya seolah sederajat. Jadi benar-benar apa ya, ada take and give-nya tuh terasa gitu ya. Mungkin Betul. kalau kalau belajar sama yang seolah-olah kalau yang jauh lebih tua kayak oh ya antara guru dan murid banget, mungkin itu yang kurang diminati kayak gitu ya. Ini menarik Mbak Desi Hmm, karena saya hmm, belajar bahwa sebetulnya pola komunikasi ini dengan siapa kita bicara ini terbagi empat. Jadi hmm, hmm, pertama ada kalau dengan anak-anak, ini saya hmm, sedikit sharing saja. Kalau dengan anak-anak kita hmm, be genuine aja, jadi diri kita aja. ya, Jadi, hmm, misalnya kalau kita nggak bisa ngelucu ya nggak usah pura-pura bisa lucu gitu, atau kita misalnya hmm, sebenarnya nggak yang terus berpura-pura jadi dongeng karena si anak-anak itu sangat bisa merasa ini dibuat-buat, hmm, ini sebenarnya nggak lucu hmm, tapi dibuat-buat lucu. Jadi be hmm, genuine, jadi kita apa hmm, adanya, maka kita akan jauh lebih bisa masuk ke anak-anak. hmm, hmm, Yang kedua ke anak remaja, biasanya di depan anak-anak SMP dan SMA, itu kuncinya adalah kita masuk dalam dunia mereka. Jadi biasanya hmm, kalau saya kasih kesempatan bicara di depan anak SMP SMA, remaja ini hmm, kan kuncinya adalah mereka senang bergerombol, ngumpul hmm, dengan ya, kawan-kawan. Mereka senang eksistensinya hmm, diakui, hmm, kehadiran mereka itu di acknowledge gitu. hmm, Maka hal yang pertama Sherly akan lakukan biasanya adalah Sherly akan berusaha masuk dengan cara pertanyaan, siapa di sini guru yang paling killer? Jadi mereka merasa, wah oke, bapak yang itu, bapak yang itu. ah, Oh, wah tadi padahal bapaknya tadi di belakang senyumin Sherly loh. Ya, ya, ah, kan mulai. Oke, mereka merasa, wah ini orang masuk nih dalam dunia ah, kita nih. Jadi ah, ketika kita masuk ke dunia mereka, mereka sudah ah, welcome to ah, our world dan itu ah, lebih gampang ya, untuk masuk ke mindset mereka. Atau di hmm, sini siapa ketua tim basketnya siapa? Wah ah, si itu. Oke, biasanya saya undang ke depan dan chat-chat dan itu jauh lebih membuka diskusi. Kalau yang tadi kata hmm, Mbak, hmm, membuka dua arah ah, dan kita mau masuk dan mereka sudah welcome. You are a part oke, of us. Nah, dan ah, dengan masuk ke dunia mereka itu lebih lebih gampang hmm, untuk menyampaikan sesuatu dan diterima karena mereka hmm, merasa dia bagian dari kita. Sedangkan hmm, kalau masuk ke dewasa muda, itu biasanya anak hmm, kuliahan, itu sudah mulai hmm, rasional, sudah mulai hmm, pakai logika. Sehingga setiap hmm, kali mau menyampaikan sesuatu, selalu biasanya itu adalah sampaikan alasan kenapa mereka perlu mendengar itu. oke, hmm, Misalnya, misalnya biasanya dengan anak kuliah, kamu tidak lama di bangku hmm, kuliah itu kamu hanya 4 tahun. So what's hmm, next? Ya kamu mau hmm, ngapain? Jadi logis bagi mereka. Iya ya, saya hmm, kan tidak lama ya. Terus saya hmm, selanjutnya mau ngapain? Jadi selama masuk akal biasanya enak ngobrol dengan mereka. hmm, hmm, Sedangkan kalau dewasa tua dalam hal ini yang memang secara ilmu, pengalaman sudah di atas kita, maka hmm, kalau dalam hal ini bagi Sherly yang memang masih masih harus banyak belajar, maka hmm, merunduk saja. Jadi hmm, ya hmm, kami ya, masih belajar sehingga lebih enak, hmm, lebih dan tanda ya, kutip kayak Mbak Desi bilang tadi lebih masuk ah, tuh mereka, nggak ada ah, terkesan ah, menggurui dan tidak benar, ada benteng duluan hmm, gitu. benar. Nah, benar. Benar banget yang Shirley bilang itu bahwa teknik komunikasi itu memang ada seperti itu dan eh, saya juga bukan bukan kayak apa nyalah-nyalain para pemuda gitu ya. Artinya kamu harus seperti itu enggak. Ini it goes for everyone gitu. Maksudnya untuk yang sudah jauh lebih tua sekalipun juga harus menyadari bahwa ada teknik komunikasi seperti ini loh. Jadi kamu nih yang tua-tua ya. Yang tua aku sih masih muda ya, aku masih muda. Yang tua-tua sana itu
kalau misalnya mau didengerin sama yang muda, ngomongnya tuh begini gitu kan ya. Jadi ada caranya juga. Memang aku juga setuju sih, nggak bisa serta-merta mentang-mentang kita let's say lebih tua terus ya kamu harus dengerin yang lebih tua, yang muda pokoknya dengerin aja. Ya nggak gitu juga gitu kan. Sama-sama punya otak gitu ya, sama-sama berpikir ya harus saling menyesuaikan supaya bisa memberikan kebermanfaatan buat dua belah pihak gitu ya. Nah, aku mau tanya lagi ke Shirley sekarang. Kan kalau katanya nih pemuda zaman sekarang tuh merasa wah dunia dunia sekarang tuh keji kejam gitu kan. Katanya fitness lebih kejam daripada fitnah apalagi gitu-gitulah. Pokoknya kejam lah. Nah, artinya banyak tantangan. Kalau memang aku sih melihatnya banyaknya tantangan itu seiring dengan perkembangannya teknologi ya. Artinya Mm-mm. sosial media lah, apalah itulah. Nah, di zaman Shirley yang dulu masih lebih muda, itu tantangan apa yang Shirley rasakan dan bagaimana Shirley menyelesaikannya? Pak, di zaman seri SMP SMA Hmm. kali ya maksudnya, Hmm, hmm, atau hmm, hmm, tantangannya sebetulnya kurang lebih sama dengan yang anak zaman sekarang. Jadi kalau saya hmm, mengkategorikan itu, hmm, anak zaman sekarang itu ada 5 hal yang mereka tidak suka atau takut. Bukan hmm, takut ya, hmm, tantangan lah begitu kita bilang. Pertama adalah apa kata orang. Mereka takut dengan oke. apa kata orang. Jadi melakukan Hmm, sesuatu apa kata orang. Jadi hmm, duluan ya, ya. dengan apa kata orang dibandingkan Hmm, bertanya pada diri sendiri. hmm, hmm, Sebetulnya hmm, saya inginnya seperti apa. Sebetulnya ya. saya ingin Hmm, melakukan ini kenapa. Jadi oke. motivasinya itu lebih pada nanti 3 kata apa kata orang. Hmm, hmm, Dan yang kedua adalah takut keluar dari zona nyaman. Itu nyaris masih hmm, sama. Ketika saya pikir oke. itu eh, dari sebelumnya juga begitu. Ketika sudah Hmm, ada di nyaman, kita nyaris enggan untuk keluar dari zona nyaman itu. hmm, hmm, Kemudian yang ketiga adalah takut dengan hal-hal baru. oke. Jadi ketika ingin mencoba sesuatu, sudah melihat bahwa kayaknya di depan itu kalau saya coba bagus deh, tapi takut Hmm, apa nanti saya bisa, apa hmm, nanti ketika sudah melakukan itu, apa kawan-kawan dekat saya akan terima dengan hal hmm, baru hmm, yang saya lakukan atau saya ambil hmm, keputusannya. hmm, Itu yang ketiga. Kemudian hmm, yang keempat adalah takut dengan, ya, konsekuensi dari yang ketiga, takut oke. ketika kehilangan kawan. Oke. Jadi karena mungkin remaja atau anak muda dalam hal ini adalah sukanya bergerombol begitu, Ya. sukanya Hmm, berkawan-kawan, sehingga hmm, melakukan segala sesuatu pasti banyak pertimbangan dari kawan. Nanti gimana hmm, kawan-kawan hmm, saya apa enggak. Kemudian yang hmm, kelima adalah, saya lupa satu lagi, nanti kalau saya ingat saya akan sampaikan. Yang jelas hmm. Ya, 5 ya. tahun yang membuat anak muda dalam menentukan segala sesuatu Ya. nyaris tidak bulat. Ibaratnya Hmm, kalau sudah bulat rasanya dia sulit untuk digoyang karena dia sudah hmm, tahu, sudah bisa menjawab 5W1H-nya. Jadi hmm, kuncinya hmm, adalah teman-teman yang ikut di sini untuk saya pikir untuk punya satu keputusan yang sulit untuk digoyang oleh orang-orang sekitar, oleh apa kata hmm, orang, hmm, maka jawab 5W1H-nya. Jadi apa hmm, apa yang hmm, sebetulnya teman-teman inginkan, buat kemudian teman-teman jawab kenapa teman-teman inginkan itu, hmm, kapan, di mana, hmm, karena setidaknya kan ada 4 hal yang harus dijawab ketika ingin melakukan, ketika hmm, satu perubahan itu ingin dibuat. Kita hmm, manusianya harus ada idenya, ruang dan waktu. hmm, Jadi kalau ruang dan waktu itu adalah panggungnya, maka kita manusia adalah aktornya, ide itu hmm, adalah penggeraknya. oke. Jawab how-nya 5W1H, maka Hmm, kemanapun teman-teman pergi, di eh, kapanpun, bersama siapa, dan hmm, dalam kondisi seperti apa, itu tidak akan membuat kita jadi plan-plan, kita jadi hmm, sekali A, kemudian besoknya ngomong B, hmm, kondisi situasi berubah, kemudian membuat kita berubah lagi keputusannya, karena hmm, 5W1H tadi sudah kita jawab. Dan saya pikir 5W1H ini yang membuat seseorang itu merasa cukup percaya diri dengan keputusannya atau enggak, termasuk saat umur 25 tahun. Kalau yang tadi hmm, kita bahas quarter life crisis, hmm, apakah
Hmm. Wah saya kayaknya di umur segini belum mencapai apa-apa, kok dia udah sampai di situ, kok saya belum. Karena Hmm. ketika dia sudah menjawab 5W1H diri dia Hmm. sendiri, maka dia nggak akan pernah Hmm. mengcompare, kita nggak akan pernah Hmm. mengcompare diri kita dengan orang lain. Kita Oke. mengcompare diri kita yang sekarang dengan kita yang 5 tahun yang lalu, Dulu. Hmm. yang Hmm. sebelumnya. Karena Hmm. kita kita sedang memenuhi 5W1H kita dengan Hmm. periode yang kita buat sendiri. Betul nggak? Tadi kan 5W1H kita jawab. Benar-benar. Hmm. Berapa Hmm. lama nih butuh waktu untuk misalnya mencapai seorang yang disebut sebagai professional writer misalnya, kalau Hmm. cita-citanya adalah sebagai penulis, butuh waktu 5 tahun. Oke, Hmm. maka kita sedang compete with ourselves in 5 years Hmm. untuk menjadi seorang professional writer dengan cara menghasilkan buku minimal 3 Hmm. misalnya, atau uh, bukunya sudah bestseller di tingkat nasional. Hmm. Hmm. Dan dengan ini saya pikir dia tidak merasa kosong dan tidak akan merasa Hmm. merasa kurang dibandingkan yang lain Hmm. atau compare diri dia dengan yang lain gitu. Hmm. Oke. Nah, eh Shirley berarti kan yaitu si 5W1H-nya itu. Kalau Shirley sendiri, kapan Shirley sudah mantep dengan 5W1H-nya Shirley dalam hidupnya Shirley sama ini? Kapan? Jadi ini kalau Shirley ya, jadi kan Ah, 5W1H-nya itu kan di dalamnya ada kita menentukan periode waktu ya. mm-mm, mm-mm. Jadi Shirley itu punya pandangan tidak ada sebetulnya kata selesai dalam Oke. usaha. Jadi Mm-mm, ketika misalnya periode waktunya selesai, misalnya, wah mm, saya pengen dalam tanda kutip pengennya ini, periode waktu yang mm-mm, saya siapkan adalah selama 4 tahun. Maka selama 4 mm-mm, tahun titiknya habis selesai kuliah, misalnya kuliah kuliah S1, mm-mm, otomatis akan ada titik awal lagi, titik awal baru. mm-mm. Ya, Benar ya? mm-mm. Nah, ini akan Ya, berlangsung mm-mm. selama 10 tahun. Nyambung. Ketika itu Mm-mm. selesai, pasti nyambung. Jadi, Ya, misalnya mm-mm. tahap S1 selesai, masuk nanti tahap apa lagi? Mm-mm, Kerja mm-mm, kah? S2 kah? Untuk yang menikah, mm-mm. menikah kah? Masuk ke periode menikah. Mulai lagi tuh tahap seorang istri, Ya, ibu, dan lain-lain. Benar kan? mm, Benar ya? Nanti benar, masuk seorang ibu, benar. anak satu, masuk lagi nanti tahap anak dua, nanti punya cucu. Uh, Sampai akhirnya yang uh, akan membuat itu berhenti, upaya usaha berhenti adalah ketika kembali kepada sang pemilik semua ini. benar. Sehingga mungkin sedikit uh, tipsnya adalah jadi nggak akan pernah selesai. Cuma mungkin Mm-mm, sedikit ini tipsnya, ibaratnya dalam satu rentang waktu, mm-mm. ketika kita tahu bahwa oke, ini sudah sebentar lagi udah selesai nih, maka Oke, jangan huh? tunggu selesai dulu untuk membuat start Mm, yang baru. oke. Karena ketika Mm, tunggu selesai dulu baru kita bikin start yang baru, itu ada jeda yang mm-mm, membuat kita kebingungan. mm-mm, Mungkin kebanyakan mm-mm, sudah mm-mm. tamat S1 dan baru berpikir, waduh, Iya, udah selesai kuliah, iya, terus bingung ya. akhirnya ada masa jeda, sehingga ada masa jeda Iya. untuk Mm, memulai kerja kah, atau mm, mungkin melanjutkan S2 kah, atau mungkin mm, nikah kah. Ini ada mm, jeda. Nah, masa-masa jeda ini nih, masa kosong, pikiran mm, uh, belang kemana-mana, akhirnya lihat orang mm. lain, akhirnya compare to the Iya, others. Nah, uh, mungkin untuk bisa mengatasi itu adalah sebelum titik hanya habis, misalnya kita punya target mm, selesai kuliah, selama masa kuliah saya ingin mengisi mm, masa produktif begini begini begini, mm, selesai, sebelum selesai, misalnya 1 tahun sebelum kuliah selesai kuliah atau 2 tahun sebelum kuliah, mulai berpikir, mm, oke, ini akan selesai di tahun sekian, so what's next, mm, saya mau ngapain? Oh, saya mm, pengen berkarir dalam hal ini, silahkan mulai mm. dikejar. Oh, Iya. berarti Mm, path yang akan saya bangun dari sini. Saya mulai ikut ke mm, komunitas-komunitas ini. Saya mulai mendekati mm, mentor-mentor ini karena saya akan memulai usaha saya sendiri misalnya. Oh, saya mm, maunya lanjut S2. S2-nya kemana? Silahkan mulai dicari mm, apa saja syaratnya. Sehingga tidak ada waktu mm. untuk pikirannya tadi blank atau Iya, kosong. Gitu, benar, benar, menurut benar, Charlie. benar, benar. Jadi jangan sampai ada jeda kosong di mana kita nggak tahu mau ngapain dalam hidup, gitu ya. Benar. Kalau kalau bisa aku tambahin tipsnya nih ya, kalau waktu aku dulu adalah selain daripada punya goals yang periodical itu ya, aku waktu SMP SMA tuh sudah punya goals yang besar, besar dalam arti kata abstrak, seabstrak abstraknya. Hmm. Jadi ibaratnya benar-benar ujungnya dulu nih yang di yang di yang ditargetkan ujungnya dulu dan simple, simple mudah dan ya cuman gitu doang. Jadi aku dulu punya pikiran gini,
oke, waktu sekolah aku kan pasti kita pengen bekerja gitu, kita berkarir gitu kan. Mm-mm. Pokoknya nanti pengen punya pekerjaan yang mana saya bisa menjadi ibu rumah tangga karena panutanku ibuku sendiri ibu rumah tangga gitu, dia nggak bekerja. Jadi ibu rumah tangga yang bisa ngurus anak-anaknya langsung ya, jadi nggak ditinggalin kerja. Jadi aku bisa kerjanya tuh ya di belakang rumah aja gitu. Jadi nggak mau jauh-jauh, tapi pengen kerja gitu kan. Nah Iya. itu doang, ya Allah secemen itu gitu. Jadi pengen Itu gitu nggak doang. cemen, Mbak. Itu nggak cemen. That is something. Iya kan? Jadi aku cuma mikirnya tuh gitu aja, gampang aja anak kecil gitu kan. Ya udah coba deh pekerjaan apa berarti yang bisa dilakukan nggak harus ke kantor gitu ya. Dulu tuh pikir Hmm. oke jadi dokter gitu kan. Terus jadi ini. Tapi aku jabarin dokter, aduh aku kayaknya nggak bakat ya, nggak suka ya biologi gitu kan. Pokoknya dicari itu apa yang pekerjaan apa yang bisa aku lakukan lepas dari perusahaan, aku bisa kerjaan sendiri. Berarti kan sesuatu yang Hmm. mungkin jasa gitu ya. Sampai Hmm. akhirnya kebetulan ada almarhum tanteku adalah seorang psikolog pada waktu itu kan. Jadi aku tanya, psikolog tuh apa gitu. Oh belajar gini seperti dokter, tapi dia bukan dokter. Hah itu aja, aku mau jadi itu. Karena aku bisa praktek di belakang rumahku gitu. Kayak gitu, jadi itu Artinya, Shirley nangkep bahwa artinya kan apa yang masuk ke pikiran itu tergantung pada kita bicaranya dengan siapa, betul, kita membaca betul. apa yang kita Iya, tonton, apa yang kita dengar, bener ya? benar Apalagi banget. dengan Benar penulis banget. Ya, masih. memang kodarullah pada waktu itu ada sosok tanteku almarhum yang dia psikolog. Mungkin kalau waktu itu beliau nggak ada, ya aku kenal psikolog tuh baru beberapa tahun ke depan gitu kali. Apalagi kan dulu Mm-mm. psikolog perannya masih belum lebih nggak kedengeran lagi gitu daripada sekarang. Jadi gitu pokoknya mikirnya pokoknya mau yang enak aja gitu, mau yang di dekat rumah. Nah, tapi itu tadi itu kan jadi membuat aku membuat goals-goals yang pendek-pendek. Oke, kalau mau jadi psikolog harus kuliah apa gitu. Pada waktu itu Mm-mm. oke, kalau psikolog tuh minimal harus S2 gitu kan. Oke, Mm-mm. berarti aku S2. S1-nya harus apa? Ya, psikologi. Oke, di mana? Nah, jadi ditarik mundur sehingga uh, ketemu tuh goals yang si apa periodical itu. Dan Betul. karena sudah bertahap jadi alhamdulillah nggak ada tuh jeda-jeda bingungnya mau ngapain. Kalaupun pernah bingung pernah. Jadi aku tuh jarak antara S1 dan S2 aku tuh 10 tahun. Jadi aku nikah dulu, main-main dulu, punya anak dulu, kebablasan, baru sekolah lagi setelah 10 tahun kemudian. Tapi itu Hmm. nggak pernah lepas dari pemikiranku bahwa aku mau mengejar itu bisa bekerja di belakang rumah gitu, seperti itu ya. Jadi ini Ya, cocok banget seperti yang Shelly bilang bahwa harus selalu ada, harus ya. selalu tahu kita maunya apa gitu kan. Jadi kalau yang anak sekarang mungkin suka bingung mau ngapain, mau apa. Nah, ini yang jangan gitu ya. Ya. Sally Oke. sepakat banget dengan Hmm. apa yang Mbak Desi bilang. Jadi itu Sally pikir sangat melengkapi. Jadi ketika goal besarnya itu ditentukan dari awal, jadi 5W1 Hmm. hanya ketemu dulu dari awal. Tadi Hmm. kan kejawab tuh buat apanya itu adalah Hmm. psikolog. Kemudian Hmm. ditanya kenapa, kalau ditanya apa namanya kenapa juga terjawab juga karena Hmm. pengennya di rumah, Hmm. kalau juga dari rumah, jadi Hmm. nggak perlu kemana-mana kan gitu. Hmm. Iya. Dan masalah kapannya saya nggak tahu apakah Mbak Desi Hmm. sudah menentukan waktu-waktu khususnya Hmm. dalam periode berapa lama dan akhirnya Hmm. terjawablah yang terakhir how bagaimananya baru ditarik Iya. mundur Hmm. kemudian Hmm. periode selanjutnya. Nah, Iya. Hmm. dan saya mengamini itu. Jadi ketika kita sudah berpikirnya visioner jauh ke Hmm. depan lah berapa gitu Hmm. dalam konteks yang lebih panjang 30 tahun ke depan kah, 20 tahun ke Hmm. depan kah, Hmm. maka itu akan terus membuat kita sibuk, maaf, Ya. produktif mengejar Ke itu arah sana ya, benar-benar. ke arah sana. Sehingga sebetulnya nggak Hmm. ada waktu yang rasanya kalau ada misalnya 3 tahun terbuang percuma, itu kita akan Hmm. merasa 3 tahun saya itu kemana, sedangkan Iya. saya tuh masih punya goal besar loh di sana gitu. Dan Iya. goal besar ini tentu kita tidak membandingkan goal kita dengan orang lain, tapi Benar. goal kita Hmm. majunya kita dari satu titik ke titik selanjutnya. Hmm. Saya pikir itu bagus sekali Hmm. mengingatkan kita semua juga di Hmm. sini untuk mempertanyakan lagi untuk teman-teman yang misalnya sudah melewati quarter life crisis Hmm. atau umur
sampai 30 untuk mempertanyakan lagi sebetulnya apa yang betul-betul kita inginkan atau kita tuju yang menjadi goal dan target kita. Kenapa kita mau itu? Kemudian jawab 5W1 hanya. Mungkin menjawab ini tidak 1 hari kali ya Mbak ya. Iya, butuh waktu. Butuh dan waktu, mungkin bertanya, membaca. Benar. Saya pikir kalau yang dulu menjawab ke Mbak Desi adalah jawabannya, wah bisa jadi guru tuh kamu tuh. Mungkin Mbak Desi adalah seorang guru. Artinya kalau apalagi anak zaman sekarang memperhatikan apa yang dibaca, ditonton, didengar, dengan siapa berdiskusi, itu menjadi penting dalam proses menjawab 5W1 tadi. Benar banget. Dan ini kita udah hampir 1 jam nih, sebentar lagi keputus nih gara-gara Instagram. Cuman berharap banget dari yang sudah nyimak sore ini itu memperjelas bahwa itu tadi ya, sebisa mungkin dari sekarang atau mungkin kalau udah baik sih dari dulu-dulu udah tahu apa yang dimau gitu ya. Dan betul butuh waktu untuk tahu apa yang dimau, tapi ya itu jangan lama-lama juga gitu ya, harus ada tetap targetnya untuk bisa menentukannya, karena nanti mikirnya kelamaan juga bablas juga ya kan, jadi harus cepat juga untuk tahu apa yang dia mau ya. Terima kasih banyak Shirley ya, kayaknya kita waktunya nggak cukup nih sebenarnya 1 jam, tapi apa boleh buat, mudah-mudahan nanti ada kesempatan di lain waktu untuk bisa ngobrol lebih banyak lagi sama Shirley ya, untuk mendapatkan kebermanfaatan buat teman-teman semua ya. Amin. Sekali lagi Shirley, terima kasih. Nanti IG live videonya ini akan aku save, jadi semoga bisa ditonton oleh teman-teman lain yang belum berkesempatan di sore hari ini ya Shirley ya. Siap. Terima kasih banyak. Oke, kalau kayak gitu. Makasih ya. Sehat-sehat terus ya Shirley ya. Salam untuk keluarga. Oke, terima kasih banyak Mbak Desi. Sukses terus, salam juga buat keluarga. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.